Lalu sahabat Rasul mengatakan, tolong ambilkan air segelas air, lalu didoakan sahabat tadi. Nah, selesai didoakan, lalu sahabat Rasul tadi mengatakan, nah sudah, sekarang ini air diminumkan kepada Bapak Kepala Desa yang terima kasih kesakitan disengat kalajengking tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terus airnya tadi diminum. Diminum. Alhamdulillah dengan izin Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, minuman yang sudah didoakan tadi, air didoakan tadi itu menjadi penawar. Lalu seketika gitu, penderitaan karena disengat kalajengking tadi itu hilang. Masya Allah, sembuh. Nah, saking senangnya kepada rombongan sahabat tadi, lalu Pak Kepala Desa tadi itu punya kambing. Nah, Kepala Desa tadi lalu menghadiahkan kambing, seekor kambing kepada rombongan Nabi tadi. Nah, alhamdulillah setelah rombongan itu pulang ke Madinah, lalu cerita kepada Rasul, lalu kambing tadi disembelih, lalu mereka bersyukur bersama-sama menikmati kambing tadi, dan Rasul juga bersabda, aku juga senang kalau ikut menikmati hidangan kambing tadi. Masya Allah. Saya dulu tinggal di Kota Gede, Kampung Jogja. Saya itu dekat kami ada pondok pesantren, namanya Pesantren Nurul Ummah. Ketika Pak Kiai menceritakan tadi, lalu saya tanya, Pak Kiai, kalau begitu kita juga bisa ya, kalau ada yang sakit kita bacakan Fatihah terus didoakan terus diminum. Ya bisa, tapi ingat ini Fatihahnya sahabat Nabi. Jadi ini Fatihah, Al-Fatihahnya sahabat Nabi. Jadi murid-murid Nabi itu Rasul sangat taat kepada apa yang disampaikan Rasul. Kalau ada ajaran itu langsung dipraktikkan, diamalkan. Dulu pernah ada peringatan Maulid Nabi di rumah yang dekat dari sini. Itu penceramahnya Pak Bitoh Purnomo. Itu sahabat-sahabat Nabi itu kalau hari ini itu Rasul pakai sandal, suatu bentuk sandal tertentu, besok sahabat-sahabat semuanya pakai sandal seperti itu. Nah, jadi kalau hari ini itu Rasul memakai cincin, mereka lihat, Rasul pakai cincin itu. Besok semua sahabat Nabi pakai cincin seperti Nabi tadi. Jadi semangat sahabat Nabi mengikuti Rasul itu luar biasa sekali. Nah, seperti itulah. Lalu, nah kalau Rasul pakai belangkon, besok sahabat Nabi pakai belangkon seperti Nabi semua. Itu ya sahabat Nabi. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang gambaran sahabat Nabi itu, saya pernah membaca satu hadis Nabi, sabda Rasul. Kalau seorang hamba membiasakan amal-amal sunnah, saya tidak hafal hadisnya, hanya saya baca itu, kalau seorang hamba Allah membiasakan amal-amal sunnah, lalu Allah mencintai dia, karena amal sunnah itu kan enggak wajib. Sunnah itu hanya anjuran, tetapi bagi dia itu wajib. Bagi seseorang tadi itu wajib. Maka lalu kalau Allah mencintai dia, Allah lalu menjadi matanya untuk melihat, Allah lalu menjadi telinganya untuk mendengar, Allah lalu menjadi tangannya untuk memegang-megang sesuatu, Allah lalu menjadi kakinya untuk berjalan ke suatu tempat. Nah, kalau orang yang membiasakan amal sunnah yang sudah dicintai Allah tadi, lalu kalau dia minta perlindungan kepada Allah, terima kasih, Allah akan melindunginya. Dan terakhir, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah pasti mengabulkan doanya. Masya Allah. Nah, disitulah. Jadi sahabat Nabi tadi dengan perantaraan air yang di gelas, lalu dia berdoa kepada Allah, mohon sakit Pak Kepala Desa yang disengat kalajengking tadi disembuhkan Allah, lalu Allah mengabulkan doanya. Jadi dengan barokah Al-Fatihah tadi, sembuhlah kepala desa yang
disengat oleh kalajengking tadi. Nah, jadi syifaun ini berarti bukan syifa obat untuk rohani saja, tetapi juga obat untuk jasmani. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaidah kalau kita mau berdoa kepada Allah itu sangat baik kalau dimulai dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, memuji Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, solawat Nabi, membuka pintu langit, lalu berdoa, mohon apa. Nah, kemudian di akhir doa juga ditutup lagi dengan solawat, hamdalah, dan nah kalau di akhir apa ya, istighfar. Mungkin diakhiri dengan hamdalah. Kalaupun istighfar juga bagus, makin banyak istighfar makin bagus. Karena dengan istighfar kepada Allah itu nanti Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Itu ada YouTube pernah kami kirim ke grup kita oleh Pak Kiai yang di YouTube tadi, itu semuanya itu istighfar. Kesulitan ekonomi istighfar, sakit istighfar, punya masalah besar istighfar. Nanti kalau dengan selalu istighfar itu Allah yang akan bekerja menyelesaikan masalahnya. Dulu ada kisah yang sangat menarik kan, tentang kisahnya seorang ulama besar, Ahmad bin Hambal. Dia itu tinggal di Madinah. Suatu ketika Ahmad bin Hambal ini pengen sekali pergi ke Basrah. Basrah ini di Irak. Pokoknya ingin sekali ke Irak. Lalu dia berjalan ke Irak, ke kota Basrah tadi. Lalu sampai di Masjid Agung di kota Basrah, dia ikut sholat jamaah. Dan waktu itu sholat Isya malam hari. Dan dia mau istirahat di masjid tadi. Oleh marbot masjid tadi diusir. Syekh, keluar. Tidak boleh tidur di masjid ini. Keluar. Terus dia di serambi masjid. Istilahnya, ya Syekh, keluar, pergi. Jangan di sini. Tidur di serambi masjid pun nggak boleh. Akhirnya dia tinggal di tangga masjid. Dah aku tinggal sini. Pergi. Jangan di sini. Di tangga masjid pun nggak boleh. Nah, peristiwa itu dilihat oleh seorang pedagang gorengan di depan masjid. Ada seorang pedagang gorengan. Nah, lalu pedagang gorengan tadi mengatakan, ya Syekh, silakan istirahat di rumah, di tempat tinggal saya, di tempat saya jualan ini. Nah, lalu Ahmad bin Hambal tadi tinggal di situ. Dia melihat pedagang gorengan tadi itu selalu istighfar. Goreng, dia adonan jual ini roti kecepul ini ya, sambil ngadon itu istighfar, astagfirullah. Dia goreng astagfirullah, dia ngangkat gorengan itu astagfirullah. Terus dia menghidangkan hidangan kepada Syekh tadi, astagfirullah. Dia selalu astagfirullah, istighfar terus. Lalu seorang ulama besar tadi melihat ada sesuatu yang istimewa ini di penjual gorengan ini. Dia tanya, ya Bapak, ini saya lihat kamu istighfar terus. Apa yang menjadikan kamu selalu? Oh ya, saya ini alhamdulillah selalu istighfar. Allah mengabulkan semua keperluan saya. Allah memenuhi hajat-hajat saya. Kecuali satu, saya itu ingin sekali ketemu dengan Syekh Ahmad bin Hambal, seorang besar yang ada di Madinah. Masya Allah. Lalu Ahmad bin Hambal tadi menangis, memeluknya. Akulah Ahmad bin Hambal yang ingin kamu temui ini. Jadi dia itu ingin sekali ke Basrah, ternyata Allah yang gerakkan. Nah, ini kembali ke kisah ini tadi. Baik rombongan Rasul yang ketemu Pak Kades yang disengat oleh kalajengking tadi, maupun itu sebagai Quran, sebagai obat. Kemudian Syekh Ahmad bin Hambal, itu berarti semuanya ini Allah.
semuanya ya Allah, lalu itu sebagai perantara. Jadi berkahnya Al-Fatihah tadi sebagai perantara yang merupakan bentuk wujud dari syifaun, Quran sebagai obat. Kemudian kalau Syekh tadi itu Ahmad bin Hanbal itu dengan istighfar, itu Allah yang bekerja. Maka kaidah berdoa itu diawali dengan istighfar, hamdalah, sholawat, berdoa. Diakhiri dengan sholawat lagi, hamdalah, istighfar lagi. Nah, jadi ini sebagai pembuka. Nanti sebenarnya yang kedua ini setelah syifaun wa rahmatun. Quran ini sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Dan ujung ayat ini, isi yang ketiga ayat ini adalah wala yaziduz zalimin. Quran ini tidak menambahkan kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ini orang yang tidak percaya kepada Quran. Lawannya zalim itu adil. Orang adil adalah orang yang yakin kepada Allah. Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan diberikan Al-Quran, yang Quran itu menjadi mukjizat yang disampaikan kepada umat manusia sepanjang zaman. Mukjizat Rasulullah itu Al-Quran, dan orang yang tidak percaya kepada Quran itu orang zalim. Itu Quran tadi itu menjadi kerugian bagi orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini berisi 3 hal. Pertama, Quran itu syifa, obat, baik untuk obat jasmani maupun rohani. Yang kedua, Quran itu rahmat bagi orang-orang mukmin yang beriman, yang yakin. Yang ketiga, Quran tidak menambahkan kepada orang zalim kecuali kerugian. Masya Allah. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menyampaikan dari dan untuk kita. Prof. Edi Matsalim, silahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita punya kesempatan waktu untuk mentadabur surat Al-Isra ayat 82 ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah menurunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran, tentu untuk kita semua. Dan di sini Wanunazzilu minal Quran, dari Al-Quran tersebut ma huwa syifa, ada obat, baik obat jasmani maupun rohani, seperti yang dibilang oleh Ustaz Burhan tadi. Tidak saja syifa tapi rahmat. Sekarang jadi pertanyaan dari diskusi surat ini, apakah materi, jadi Al-Qur'annya sendiri, jadi bukan isinya. So ada juga yang mensalah tafsirkan. Itu kalau kita buka tafsir Buya Hamka tentang ayat ini, ada pula orang yang menganggap tulisan-tulisan Al-Qur'an ini, sehingga ada yang ditulis kembali di kertas, ya. Nah, dalam kertas, dimasukin dalam kain hitam, dibungkus sama benang 7 warna, Masya Allah. dikebatkan di pinggang. Nah, jadi jimat. Ya. Atau dibuat juga oleh Istanbul, itu Turki dulu, Quran Istanbul, kecil sekali, dibuat rantai, dikalungkan, sehingga dengan memakai jimat tadi, dengan memakai Quran Istanbul tadi, itu dia jadi sehat. Malah ada yang meyakini dia bisa jadi kebal, tidak tembus senjata tajam. Itu macam-macam yang dikerjakan orang. Bermacam itu kritik-kritik tentang itu. Tapi disepakati bahwa
dengan membaca Al-Quran. Satu, jadi baru dengan membaca saja, belum melihat ayat mana yang dibaca di secara keseluruhan. Itu ada penelitian bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan suara tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras, itu panjang gelombangnya itu diteliti antara 40 sampai 100 MHz. Nah, dengan gelombang suara itu bisa menggetarkan sel-sel tubuh kita. Bisa menggetarkan sel-sel tubuh kita. Ada penelitian yang menggetarkan sel otak kita. Di dalam otak kita itu bagian tengah-tengah sekali ada cekungan tulang yang berbentuk seperti pelana Turki. Sella tursika, pelana Turki. Di situ diproduksi hormon yang dihasilkan oleh otak. Dan itu semacamnya hormon master, hormon yang utama. Nah, di hormon yang master ini mempengaruhi hormon-hormon yang lainnya, termasuk hormon kelenjar gondok kita, hormon yang mengatur kontraksi jantung kita, hormon yang mengatur pengeluaran insulin, yang mengatur gula darah kita di pankreas, bermacam-macam hormon, ya, lebih dari 100 macam hormon. Dan itu semua dari hormon-hormon yang master tadi itu ada koneksinya, hubungannya. Sehingga dengan demikian kita sehat. Jadi dengan membaca Al-Quran dengan suara yang sedang tadi, itu menggetarkan sel-sel otak tadi, kemudian menghasilkan hormon tadi, sehingga membuat kita sehat. Nah, ini mekanismenya bagaimana ayat Al-Quran tadi bisa menjadi syifa. Nah, sekarang jadi pertanyaan lagi, ada nggak ayat-ayat tertentu seperti tadi dibacakan oleh dari hadis sahabat Rasul tadi, ya, Al-Fatihah. Itu membacakan Al-Fatihah untuk mengobati ada kepala suku yang disengat oleh kalajengking. Mulanya sahabat-sahabat berhenti di kampung itu, Ya, lagi kelaparan, ya, minta dijamu, ya, nggak ada yang mau jamu. ya. Akhirnya setelah sahabat itu berangkat, tidak berapa jauh, datang salah satu penduduk itu melapor bahwa Pak Kades sakit. Pak Kades semat kalajengking, Ya. minta tolong. Akhirnya balik sahabat, kemudian dibacakan ayat Al-Quran. Memang kalau kita lihat isi daripada Al-Quran itu paling lengkap. Yang intinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Nah, jalan lurus ini bermacam-macam. Jalan lurus menuju kesembuhan, jalan lurus menuju kesejahteraan, jalan lurus untuk menuju kepintaran, ya. Jalan lurus menuju sehat. Ya, Semua jalan lurus. Bukan jalan bengkok. Ya. Jadi semuanya bisa. Tergantung kita. Nah, ini kata kuncinya tadi seperti Ustaz bilang tadi, lil mu'minin. Lil mu'minin, Nah, yakin. bagi orang yang yakin. Tentu orang yang beriman kepada Al-Quran dan yakin bahwa dengan membaca Al-Fatihah tadi, memohon kepada Allah. Nah, ujung-ujungnya itu memohon pada Allah, kata Buya Hamka, memohon pada Allah, semoga Allah menyembuhkan. Kalau Allah berkenan, kun fayakun. Nah, itu. Nah, adakah ayat-ayat lain? Misalnya untuk penyakit-penyakit yang berat. Ya. Ada juga dianalisa orang, itu doa Nabi Ayub. Nah, dia yang ditimpa sakit yang berat sekali sehingga keluarganya pada menjauhi dia, akhirnya dia berdoa sama Allah. Nah, itu bisa dipakai juga untuk mengobati penyakit-penyakit yang berat. Nah, bermacam-macam ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu yang
isinya kira-kira sejalan dengan apa yang ingin diminta tadi. Nah, sehingga betul-betul jadi syifa, dan bukan saja syifa, rahmah. Nah, ini barangkali perlu dikembangkan lagi ini. Makanya itu sebentar. Dan kemarin ini juga saya tidak bisa ikut waktu hari Sabtu Tadabur. Kebetulan saya juga diminta untuk membahas surat Ar-Ra'd ayat 28 itu di komunitas channel Tadabur Al-Hasani. Itu ada penelitian itu sekarang itu kita juga di Fakultas Kedokteran Unsri ada mahasiswa S3 kita itu lagi meneliti bahwa dengan menghafal Al-Quran, ya ada kelompok ibu-ibu sebanyak 30 orang disuruh menghafal Al-Quran dengan metode talaqi, apa pakai setoran itu ya, setoran gitu. Nah, itu selama 3 bulan. 3 bulan. Dibanding nanti ada satu kelompok lagi sebanyak 30 orang lagi, itu kelompok bukan pengajian ibu-ibu, tapi kelompok mungkin arisan, kelompok yang tidak menghafal. Ibu-ibu yang pralansia. Oh, pralansia. So kemarin ini kan ulang tahun lansia, 26 Mei. Kemarin ini ulang tahun Hari Lansia Nasional. Nah, itu jadi pada pralansia. Oleh karena ibu-ibu pralansia tadi sudah tidak haid lagi, tidak ada perubahan hormon, nah macam-macam timbul di ini. Nah, sekarang bagaimana efek daripada menghafal Al-Quran terhadap ada salah satu hormon yang diproduksi oleh otak kita itu hormon BDNF namanya, Brain Derived Neurologic Factor. Jadi satu faktor atau hormon yang dihasilkan oleh saraf otak kita. Nah, itu berpengaruh terhadap fungsi kognitif, terhadap proses berpikir kita, baik mengingat, memori, ataupun untuk berpikir kreatif. Nah, itu ada kuesioner-kuesionernya itu yang ditanyakan sebelum dan sesudah. Kemudian hormon tadi diperiksa sebelum dan sesudah 3 bulan. Dibanding kelompok yang menghafal Al-Quran, dibanding kelompok yang tidak menghafal Al-Quran. Ternyata hasilnya luar biasa. Ya. Sudah selesai penelitiannya, tinggal beliau presentasi lagi. Itu nilai hormon tadi setelah menghafal Al-Quran 3 bulan naik tajam, sangat bermakna. Dibanding kelompok yang tidak, ibu-ibu pralansia yang tidak menghafal Al-Quran, itu sama saja, tidak ada peningkatan. Dan skor kuesioner pertanyaan tadi itu tentang fungsi mengingat dia, fungsi untuk kreatif dia atau kognitif, itu jauh bermakna meningkat pada kelompok yang menghafal Al-Quran. Jadi jelas terbukti dengan menghafal Al-Quran selama 3 bulan bisa meningkatkan fungsi kognitif berpikir kita. Masya Allah. Itu dari hasil yang ditemukan. Ini penelitian-penelitian ini ya sekarang ini kalau kita buka YouTube tentang hormon BDNF itu bermacam-macam penelitian, baik itu di Eropa, di Amerika maupun di negara-negara Arab. Nah, itu dikaitkan dengan kesehatan. Kali itu sementara dari saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Edi Mas. Masya Allah, luar biasa sekali. Pertama, ini kebetulan Ustadz Sulian Jaya nggak hadir, Ustadz Nur nggak hadir, Ustadz Ibar nggak hadir. Jadi pokoknya kita yang ada saja berusaha ya. Pertama begini, saya ada kawan di Jogja, profesor di bidang tafsir Al-Quran. Dia mengatakan Quran adalah samudra, lautan yang tidak bertepi. Masya Allah, lautan yang tidak bertepi. Jadi semakin dikaji, itu semakin menarik dan ada sesuatu yang baru terus. Nah, kemudian yang dari Pak Edi Mas tadi itu pertama tentang yang tulisan-tulisan tadi. Sebenarnya saya ingin berharap Ustadz Nur yang di pesantren lama mungkin di dunia sana lebih dikaji ya. Nah, sekarang sebenarnya Quran itu apa? Quran itu apa sebetulnya? Apakah Quran ini tulisan ini? Apakah Quran itu yang dihafalkan?
Karena zaman Rasul itu Quran tidak ditulis. Quran dari Rasul disampaikan kepada sahabat, lalu dihafalkan, lalu jadi milik sahabat tadi. Nah, ditulisnya itu belakangan. Waktu itu ada pelepah-pelepah kurma, ada barang-barang apa. Dan umat Rasul itu pada waktu itu banyak yang buta huruf. Dan Rasul pun oleh Allah dibikin buta huruf. Tapi Rasul bukan buta huruf lalu bodoh, tapi Rasul itu fatona, sangat-sangat cerdas. Nah, jadi kalau Rasul menyampaikan kisah-kisah terdahulu, bukan karena Rasul pernah membaca, tetapi karena Rasul diberi wahyu oleh Allah. Maka Rasul dibikin buta huruf oleh Allah. Seperti kemarin Ustadz An-Nazili, Rasul suatu ketika sholat zuhur hanya 2 rakaat. Apa Rasul lupa? Oh tidak, itu dibikin oleh Allah supaya menjadi pedoman. Kalau sholat lupa gini. Nah, jadi Rasul itu sangat cerdas, tetapi Rasul dibikin Allah tidak bisa membaca, yaitu ummi. Jadi kata ummi itu 2 pengertiannya. Satu, tidak bisa membaca tulis. Yang kedua, bersifat keibuan, penuh dengan kasih sayang. Jadi an-nabiyul ummiyu, kalau kita baca doa qunut itu an-nabiyul ummiyu, nabi yang ummi itu yang nabi yang bersifat keibuan, penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Jadi pertama tadi Quran itu lautan yang tak bertepi, semakin dikaji semakin mendalam, banyak khasanah-khasanah yang kita dapatkan. Yang kedua, apa Quran itu? Quran itu apakah tulisan ini? Apakah Quran itu yang disampaikan oleh Rasul lalu dihafalkan oleh sahabat-sahabat lalu menjadi dia? Jadi kata Rasul, yang jadi imam itu yang paling banyak punya Quran. Ya, nah ini alhamdulillah sudah hadir. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Ibar, Quran itu sumber segala ilmu. Profesor Edi juga, Quran itu sumber segala ilmu. Karena Quran ada mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya jika kamu enggak tahu. Jadi apakah Quran ada ilmu bikin pempek? Ada. Tanya ahli. Alhamdulillah ini sudah hadir Pak Ambali. Ya, mohon disampaikan Pak Ambali bisa berkontribusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu, amin ya robbal alamin. Saya ingin nimbrung sedikit tentang ada beberapa surat yang biasa dibaca oleh Nabi sebagai bentuk tindakan preventif dan kuratif surat-surat tentang berbagai penyakit, antara lain. Yang pertama, surat Al-Mu'awwizatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian yang berfungsi mencegah gangguan setan, yang mencegah gangguan sihir, dan bisa mencegah dari hasad, dengki orang yang hasad, kemudian mencegah dari makhluk-makhluk yang berbisa, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu ada juga Ummul Kitab Al-Fatihah yang biasa dibaca sahabat untuk mengobati demam disebabkan disengat oleh binatang berbisa, seperti disengat tawon, disengat oleh kalajengking, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih, kisahnya satu cerita untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan sebagai syifa, menyembuhkan penyakit. Kisah dari beberapa orang sahabat Rasul dengan rombongan sedang mengadakan perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu melewati kampung Arab. Kala itu mereka kecapean, kehausan, dan juga kelaparan. Sehingga mereka, para sahabat tadi, minta dijamu atau minta makanan atau minuman sekedarnya lah kepada mereka, para suku Arab tadi. Tetapi mereka enggan untuk menjamu. Tak galak mereka itu jamu dari sahabat-sahabat tadi.
Tapi ketika itu orang kampung Arab itu bertanya, adakah di antara kalian-kalian ini, sahabat-sahabat saya ini bisa meru'yah? Jadi orang Arab tadi tidak mau memberikan makanan, tapi malah bertanya, adakah di antara kalian bisa ngobati atau meru'yah? Sebab pembesar kami ini sedang sakit demam panas yang disebabkan oleh, mungkin digigit oleh kalajengking yang sangat bisa itu. Jadi ketika itu para sahabat diantaranya ada yang maju, saya bisa mengobati insya Allah. Datanglah kepada pembesar yang sakit tadi, dan apa yang dibaca oleh sahabat tadi, beliau itu membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah saja. Dengan tawassul kepada Allah, mengharapkan supaya dengan surat Al-Fatihah ini, penyakit pembesar demam panas ini bisa sembuh. Alhamdulillah qadarullah, Allah menyembuhkan penyakit pembesar tadi. Sembuh, alhamdulillah. Sehingga orang kampung Arab tadi, Pak Burhan, memberikan seekor kambing sebagai hadiah terima kasih atas kesembuhan pembesar mereka. Namun para sahabat tadi ragu untuk menerima hadiah kambing ini. Akhirnya sampailah cerita ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti yang saya ceritakan tadi. Lantas Rasulullah tersenyum dan Rasulullah berkata, sahabatku, dari mana kalian tahu bahwa surat Al-Fatihah itu salah satu pengobatan yang jitu untuk mengobati penyakit jasmani dan penyakit rohani? Akhirnya Rasulullah mengatakan, ambil kambing tadi, diambil, sembelihlah dan masaklah. Dan aku ingin juga menikmati daging kambing itu, kata Rasulullah. Akhirnya kambing tadi diambil, dimasak, dan dinikmati oleh para sahabat yang kebetulan memang sedang dalam keadaan lapar karena perjalanan jauh. Nah, Bapak Ibu, kira-kira demikianlah asbabun nuzul dari surat ayat 82 surat Al-Isra ini, yang menyatakan dan menggambarkan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul menjadi syifa, menjadi pengobat dari berbagai penyakit, baik penyakit rohani maupun penyakit roh jasmani. Demikian sekedar tambahan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Hambali, menambah informasi luar biasa sekali. Mungkin Ustadz Nur bisa menambahkan pertanyaan Prof. Edi Maslim tadi tentang tulisan-tulisan yang dibungkus ayat-ayat Quran, terus dibungkus, terus jadi dibawa ke badan kita. Nah, ya bagaimana penjelasannya yang seperti ini? Ya, silakan. Piring ke basis. Bisa kosong itu piring tu, ya Allah. Apa dia ni kecepul apa ini? Kecepul lah. Pak Zul tu dapat 2 kan? Kena buang isi kau pergi. Ya, pergi juga Jakarta. Pak Zul pergi juga. Ya. Ya Nur, itu aja ya Nur. Aku tak bisa dengar yang jelas ini. Ya, terima kasih Pak. Oke. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam buku yang ditulis oleh ahli tafsir kita, yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwa ayat yang berkaitan dengan atau bermakna yang ada syifanya itu dalam Al-Quran itu
ada 6 ayat dalam Al-Quran ya. Kalau beliau menyebutkan ada 6 ayat. Yang pertama adalah surah At-Taubah. At-Taubah ayat 14 yang berbunyi qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin, yang artinya adalah qatiluhum, perangilah mereka. Nah, surat Taubah ini tentang surat perang ya. Makanya di sana dalam surat Taubah tidak diperkenankan kita membaca bismillah, karena di situ ayat-ayat tentang perang, tentang siksaan. Di antaranya ini qatiluhum, perangilah mereka orang-orang kafir. Yu'adzibuhumullah biaidikum, maka Allah akan mengazab, menyiksa dengan perantara tangan-tanganmu. Wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka. Wa yansurhum alaihim, dan Allah akan menolong kalian untuk mengalahkan mereka. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin, dan Allah akan memberikan obat kepada orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada makna, ada lafaz wa yashfi. Maknanya sama dengan syifa, artinya Allah menyembuhkan. Nah, itu dari banyak surah Taubat. Kemudian ada lagi yang kedua adalah dalam surah Yunus. Nah, ini dalam surah Yunus sudah dibacakan mungkin ya. Yang berbunyi ya ayyuhalladzina, surah Yunus ayat 57. Kemarin sudah dibahas. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur. Bahwasanya wahai manusia, telah datang kepadamu mau'izatun. Apa mau'izatun? Mau'izah atau pelajaran dari Tuhanmu, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat untuk penyakit yang ada dalam hatimu. Wa hudan wa rahman lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga dalam surah An-Nahl. Nah, ini sudah kita bahas juga ayat 69 ya. Tsumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbika subula yakhruju min butuniha. Apa ini? Syarabun mukhtalifun alwanuhu wa shifaa'ul linnas. Shifaa'ul linnas. Dalam Al-Qur'an itu ada shifaa'ul linnas, untuk obat bagi umat manusia. Dalam surah An-Nahl umum. Ya, obatnya baik obat yang zahir maupun yang batin, baik jasmani maupun ruhani. Kemudian dalam Al-Qur'an lagi ada dalam surah berikutnya adalah Al-Isra ya. Al-Isra yang sudah maklum semua, wa nunazzilu minal Qur'an. Kemudian yang keenam adalah dalam surah Fussilat. Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Nah, itu ada syifa juga di situ. Jadi ada 6 ayat kurang lebih yang dalam Al-Qur'an itu menggunakan syifa ya, lafaz syifa. Ada lagi satu lagi. Tadi kelewat ya. Nomor 4-nya adalah fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka dia yang akan menyembuhkan. Syifa. Allah maksudnya ya. Jadi intinya dari beberapa ayat ini luar biasa bahwa memang Al-Qur'an itu adalah sebagai penyembuh. Kemudian terkait pertanyaan Pak Profesor, banyak kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang istilahnya raja, tulisan-tulisan kemudian dijadikan sebagai syifa, sebagai obat. Dan kadang kita tidak bisa membacanya karena memang ada ilmunya. Ada ilmu khusus, ilmu wifik
yaitu tulisan-tulisan. Ah. Tulisan-tulisan kemudian dijadikan sebagai, ada yang sebagai syifa, obat, ada yang sebagai jimat, ya. Nah, itu macam-macam. Dan intinya kembalinya tadi, fa idza maridtu fahuwa yashfin, semuanya dari Allah. Itu semuanya hanya perantara. Kita baca Al-Qur'an untuk menyembuhkan di ruqyah. Al-Qur'an ayat itu hanya sebagai perantara saja. Allah semua. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Allah, sama saja seperti itu. Jadi kalau ada macam-macam cara syifanya orang-orang ulama terdahulu, namun para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat mengenai tentang rajah-rajah. Ada yang mengatakan syirik itu yang garis keras, biasanya ulama-ulama Wahabi itu syirik katanya. Ada lagi yang boleh asal tadi niatnya bahwa hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Kita saja tadi ketika kita membaca Al-Quran meruqyah seseorang, orang sakit diruqyah bacakan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah. Itu ayat itu hanya sebagai wasilah saja, perantara saja. Dan hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, bisa jadi ya syirik. Karena hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Sama kita berobat ke dokter tadi. Dokter, Masya Allah, dok kalau tidak ada kamu saya bisa mati. Nah itu kan sudah syirik. Nah bergeser keimanan. Jadi ucapan dan hati dan perilaku itu sangat menentukan. Nah ya, ada syirik qauli, ada syirik qalbi, ada syirik perbuatan. Perbuatan biasanya mendatangi ke rumah dukun, mendatangi ke kuburan untuk minta ke kuburan, itu kan perbuatan yang syirik. Ucapannya syirik diantaranya tadi, kalau tidak ada dokter saya mati. Nah itu syirik. Syirik qauli, syirik qalbi juga ada. Nah itu. Makanya kembali kepada niat masing-masing, karena ulama-ulama, kiai-kiai bahkan di Jawa itu banyak yang bikin jimat-jimat, azimah-azimah, dan kitabnya pun banyak. Ada namanya kitab banyak. Ya, oleh karena itu tergantung kepada niat kita masing-masing, apakah kita hakikatnya meminta kepada Allah atau kita meminta kepada manusia atau makhluk. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Nur, informasi penjelasannya sangat bermanfaat. Bapak-bapak, Ibu, sebentar Pak Jawan, tentang Al-Quran yang dibaca, lalu penelitian-penelitian yang banyak dilakukan, termasuk bahkan sel-sel kanker pun menjadi mati dengan bacaan Quran tadi. Kita ikuti informasinya banyak itu. Dan tumbuh-tumbuhan yang dibacakan ayat Quran, tumbuhnya lebih cepat sekali, Masya Allah. Jadi jadi sekarang ini Ustaz Adi Hidayat mengembangkan yang diresmikan di Musi Banyasin itu, Masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Memang tuntunannya membaca Quran itu bersuara, tidak dibatin. Suaranya tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah, dan harus dibunyikan. Qurannya dibunyikan. Makanya ada kaidah membaca Quran kan ada idhar. Idhar itu apabila ada nun mati dan tanwin ketemu dengan salah satu dari 6 huruf disingkat aghah, kho'ah. Itu harus idhar. Tidak boleh dengung. Man, mana? Man, mana? Bukan man, bukan. Nah ini ilmu tajwid itu cara membaca Quran, maka dibunyikan. Ada yang ikhfa, banyak huruf-huruf yang kalau ini ketemu dengan ini maka tidak nun lagi tapi jadi ng. Yunfikun, jadi ng. Nah ini ikhfa. Ada bukunya kecil itu namanya ilmu tajwid, cara membaca Quran yang dibunyikan. Nah, ro mati kalau sebelumnya a dan u itu mulutnya nutup. Allahu Akbar, mulutnya nutup.
Tapi kalau I itu mulutnya lebar, khabir. Nah, yang seperti ini cara membaca Quran yang dibunyikan tadi. Nah, ini memang harus dipelajari. Jadi dipelajari. Jadi kembali lagi tadi induknya itu Quran itu lautan yang tidak bertepi. Masya Allah. Semakin dikaji, semakin kita temukan ilmunya. Dan Pak Quraisy mengatakan kalau kamu terus menekuni Quran, nanti ada ilmu yang didapatkan dengan menekuni tadi, tapi juga ada ilmu yang diberikan kepadamu. Nah ini, mungkin inilah yang namanya ilmu laduni itu. Ya, jadi kalau Pak Quraisy itu berkali-kali mengalami, Pak Quraisy cerita, saya itu mencari pengertian ini dalam Quran dicari terus, itu ketemu dari usahanya. Tapi juga Allah memberi ilmu kepada dia. Nah itu seperti bayangannya danau air yang mengumpul tadi itu dari sungai-sungai kecil. Sungai kecil banyak, airnya ngumpul di situ. Tapi danau tadi juga bisa terjadi Allah mengangkat air dari tanah, diangkat ke atas. Nah, jadilah danau. Nah, inilah laduni tadi. Nah, siapa orang-orang begitu? Ini orang-orang yang sangat taat kepada Allah. Orang-orang yang sangat beriman dan takwa kepada Allah itu mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini. Itulah kalau kita mendengar di YouTube itu, Gus Dur itu satu ketika jalan di Kota Malang, dia minta berhenti. Kasihkan amplop ini kepada ibu penjual durian itu. Ajudan mengatakan, Gus, ini besar, ini 10 juta nih. Ya kasihkan. Nah, dikasihkan. Ibu penjual durian tadi, ya tahu-tahu, Masya Allah, terima kasih Gus. Dia punya anak opname di rumah sakit, belum bisa keluar sebelum bayar 10 juta. Masya Allah. Nah seperti ini, jadi Masya Allah. Jadi ya seperti inilah bapak-bapak. Jadi di kehidupan ini ada yang lahir, ada alam yang lain lagi. Ada yang lain lagi. Nah kembali lagi, jadi Quran itu luar biasa sekali, makin dikaji makin kita dapatkan. Jadi kalau kita ngaji Quran nanti dapat ilmu baru lagi. Hari ini pun kita dapat ilmu baru. Mungkin ada pertanyaan tak, Pak Nusbar? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, karena kita ini kan faktor umur Pak sudah liwat-liwat. Ya. Timbul lagi masalah pikun Pak. Oh pikun ya. Jadi kalau pikun ini ada yang mengatakan baca Al-Quran. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan sering silaturahmi. Ya. Nah kemudian juga masih ada lagi tak Pak kira-kira yang lain Pak? Ya, pikun ya. Pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Nusbar Johan untuk kita semua. Mungkin Profesor bisa menjelaskan mekanisme pikun itu. Bagaimana orang jadi pikun itu. Ya, ini itu juga yang diteliti seperti yang saya bilang tadi ya, oleh S3 kita, bahwa kelompok ibu-ibu yang menghafal Al-Quran. Jadi menghafal. Ya, ingatannya jadi kuat. Jadi sudah bukan saja membaca lagi, menghafal. Tapi menghafal. Nah, tentu menghafal tadi dengan suara dibunyikan tadi, tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras. Itu menggetarkan saraf otak kita tadi. Dalam ayat Al-Quran ada juga itu surat apa Ustaz ya? Bahwa bacakan ayat Al-Quran itu menggetarkan hati. Ayat apa itu? Wajilat qulubuhum. Idza tuliyat alaihim. Apabila dibaca ayat wajilat qulubuhum. Ya, menggetarkan hati. Dibacakan Al-Quran menggetarkan hati. Bertambah gimana? Jadi itu penelitian pada panjang gelombang dengan suara tadi itu menggetarkan sel-sel saraf kita. Masya Allah. Itu nanti keluar hormon tadi. Quran hormon BDNF tadi, hormon anti pikun. Tapi ingatannya anti pikun. Jadi apalah Al-Quran. Kalau kita barangkali surat pendek dulu ya. Surat pendek, yang kita hafal, bacakanlah mana yang kita hafal. Nah itu. Jadi surat pendek, mungkin juga hafal kita Al-Fatihah, mungkin hafal Al-Baqarah, mungkin ujung Al-Baqarah, surat Lillahi ma fis samawati, surat ayat kursi, menajang hafal, bacalah secara rutin.
itu nanti akan menggetarkan hati. Ya. Nah, mengenai hati ini, mana yang hati ini? Ya. So, hati dalam biologis Lever. ya beda. Ya. Letaknya di perut. Coba orang kalau mau sakit hati aku. Ya, itu yang maaf Dia sudur pegang itu. dada. Maaf Di sudur. sudur, dada. Padahal di dada itu jantung. Ya. Nah, itu yang mana yang hati itu? Ya. Memang kalau perasaan tidak enak, terasa di dada kita tidak enak. Ya. Itu karena jantung kita Berdetak. berdenyut tidak teratur. Ya. Kalau dia teratur, lup duk, lup duk, lup duk, lup duk. Kalau tidak teratur, lup duk duk, lup duk 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 duk. Wah, ada yang kacau sekali itu. Ah, itu tidak enak itu perasaan gitu. Nah, supaya hati tadi tenang, bacakanlah Al-Quran. Mana yang hafal di kita? Sehingga Buya Hamka mengatakan itu mulut beliau tuh tidak berhenti Zikrullah. berkomat-kamit gitu. Baca ayat Al-Quran, zikrullah. Nah, Masya Allah. Dan sebaik zikrullah adalah Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astagfirullah. astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Nah, ini Pak. Ah. Ini ya. Pengalaman Pak Haji Marwan, silakan ini. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada pengalaman ibu saya umurnya 100 tahun lebih, Masya Allah. nggak pernah pikun, Ya. sudah meninggal Sudah wafat. bulan tanggal 4 Juli yang lalu. Di Maranim itu ya? Di Bogor meninggalnya. Oh, Di Bogor. ini. Ya, ya. Jadi dia itu rajin membaca Al-Quran Masya Allah. dan saya siapkan koran dengan majalah. Oh. Jadi kalau di dalam baca majalah, baca koran, Ya, ya. kadang nonton TV. Kalau nonton TV itu dia film India itu, Hmm. hafal bener dia Wah. ceritanya itu. Kalah kita Pak. Ya, ya. Oh 100 tahun, oh itu si Anu semua. Nama-namanya apa dia? Pak? Masya Allah. Tahu dia. Kadang-kadang melok senam dia joget waktu dia masih sehat. Melok senam dia joget-joget India itu depan TV. Nah, jadi memang betul kata Anu tadi baca Al-Quran terutama. Dia rajin baca Al-Quran sampai meninggal masih baca Al-Quran. Masya Allah. Kalau dulu saya kasih majalah, koran, Ya, biar Quran. aktif jadi terus. setelah baca dia tuh. Jadi tidak ketinggalan dia baca terus. Jadi betul tadi. Jadi kalau baca Al-Quran itu memang anu Pak. Ya. Iya, kayaknya menghilangkan pikun juga kan. Ya, ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-bapak, kata kuncinya yang dari Allah itu semakin digunakan, semakin meningkat. Nah, jadi kalau ingatan ini semakin dilatih, semakin meningkat. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga mengalami mencoba menghafalkan ayat-ayat akhir dari Al-Furqan yang Ambang Ibadur Rahman itu. Kok lupa-lupa terus saya tulis, ditulis, dihafalkan lagi, ditulis, terus artinya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ditulis artinya apa, diulang-ulang lagi. Memang kalau sudah tua ini ya bisa hafal dan juga cepat lupa. Bisa hafal dan cepat lupa karena memorinya sudah banyak dipakai ya. Tapi akhirnya hafal juga. Terus surat Al-Waqiah itu ngapalkannya sudah tua begini ini, bawa buku, ada buku kecil judulnya surat kaya. Wah, ada kok surat, kalau kita baca jadi kaya ini. Lalu Al-Waqiah saya hafalkan, sudah tua begini. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu raja wa busatil jibalu basa fakanat haba'an basa wa kuntum azwajan salasa. Dihafalkan, ditulis, artinya apa, diingat-ingat, akhirnya ya bisa. Jadi betul Prof. Edi Masalim tadi menjelaskan, yang terus menghafal tadi meningkat. Jadi yang dari Allah ini, organ-organ kita ini makin digunakan, makin terampil. Nah, jadi seperti Ibu Pak Haji Marwan tadi, ngaji terus Quran, baca majalah, terus ingatannya jadi tajam. Nah, mungkin sampai di sini dulu pagi ini. Ada yang ingin atau sampai sini dulu? Sampai sini dulu. Mari bapak-bapak kita akhiri dengan bacaan membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.